lihat dan juga dengarkan. Bunda akan bercerita. Anak-anak yang baik hati, duduk manis dan juga rapi. Jika mau mendengar cerita indahnya kebersamaan. Anak-anak, sekarang Bunda akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Indahnya Kebersamaan Ciko dan Teman. Apakah kalian siap mendengarkannya? Siap. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang ibu bersama anaknya bernama Ciko. Ayahnya sudah lama meninggal sejak Ciko berusia 3 tahun. Kini Ciko menjadi anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Ia memiliki warna kulit yang gelap, sehingga teman-temannya seringkali mengejeknya dengan sebutan si gelap. Setiap kali Ciko ingin bermain bersama teman-temannya, Ciko selalu ditolak untuk bermain karena teman-temannya memandang Ciko berbeda. Sehingga Ciko selalu mengeluh kepada ibunya karena ia memiliki warna kulit yang gelap. Tahun ajaran baru telah dimulai. Itu artinya Ciko akan mulai bersekolah. Ibunya menyekolahkan Ciko di PAUD A. Namun Ciko sempat menolak untuk bersekolah. Kira-kira ada yang tahu enggak? Kira-kira kenapa ya Ciko enggak mau sekolah? Ada yang tahu? Iya, betul. Ciko enggak mau sekolah karena ia takut tidak punya teman, karena ia takut dijauhi oleh teman-temannya. Tapi ibunya terus berusaha supaya Ciko mau bersekolah. Hingga akhirnya Ciko pun mau bersekolah di PAUD A. Keesokan harinya Ciko sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ia sudah mandi dan sarapan pagi dan juga sudah berpakaian rapi. Ibunya tidak menunggu Ciko di sekolah. Ibu hanya mengantarkan dan menjemputnya saat pulang sekolah. Setibanya di sekolah, ibu berpesan kepada Ciko. Ciko, sekarang Ciko sudah di sekolah. Ciko di sini bareng ibu guru, bapak guru, dan teman-teman ya. Maaf, ibu tidak bisa menunggu Ciko di sekolah. Tapi saat pulang sekolah nanti, ibu akan menjemput Ciko. Ingat pesan ibu, jadi anak yang nurut sama guru dan baik pada semua orang. Siap? Kemudian Ciko menjawab, siap ibu. Ciko akan nurut sama ibu bapak guru. Ciko akan ingat pesan ibu. Terima kasih ya ibu. Ibu hati-hati di jalannya. Kemudian Ciko dan ibunya berpelukan. Setelah itu ibunya pulang ke rumah. Dan tidak lama kemudian suara bel berbunyi. Ciko bersiap-siap untuk masuk ke dalam kelas. Saat Ciko masuk ke dalam kelas, semua teman-teman di kelasnya melihat Ciko, memperhatikan Ciko dari atas sampai ke bawah. Bahkan ada yang sambil berbisik. Ciko hanya diam dan tertunduk malu. Saat gurunya mempersilahkan mereka untuk bermain di dalam kelas, seperti bermain Lego, bermain rumah-rumahan, dan bermain puzzle, Ciko mencoba untuk mendekati mereka. Tapi teman-temannya malah menjauhi Ciko. Bahkan ada yang sambil mengejeknya seperti ini. Hai, kamu kenapa belajarnya di sini?
Iya, aku juga nggak mau bermain sama kamu. Kamu itu jelek, beda sama kita. Aku juga nggak mau main sama kamu. Udah sana, main aja sendiri. Setelah mendengar perkataan itu, hati Ciko sangat sedih. Ya Allah, mengapa hidupku seperti ini? Diejek, dijauhi setiap hari. Apakah ini salah kalau kulitku gelap? Ya Allah, kuatkan diriku ini. Setelah mendengar perkataan teman-temannya, Ciko merasa sakit hati. Kemudian ia hanya duduk sendirian sambil melihat teman-temannya bermain bersama. Tidak lama kemudian, bel berbunyi. Itu artinya Ciko dan teman-temannya akan siap-siap untuk pulang sekolah. Saat Ciko keluar kelas, ia sudah melihat ibunya menjemputnya pulang. Kemudian saat perjalanan pulang, Ciko bercerita kepada ibunya. Ciko bercerita saat diperhatikan oleh teman-temannya, saat diejek karena gelap kulitnya, dan saat dijauhi oleh teman-temannya ketika Ciko ingin main bersama. Tetapi ibunya terus meyakinkan Ciko bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Ciko langsung memeluk ibunya. Ciko langsung menangis dan berkata, Ibu, aku di sekolah nggak punya teman. Kata teman-temanku, aku berbeda, Bu. Kapan aku punya teman? Warna kulitku nggak sama kayak mereka, Bu. Kemudian Ciko nangisnya semakin keras. Lalu ibunya memeluk dan mengelus-ngelus kepala Ciko sambil menenangkannya. Ibu berkata, anakku sayang, Allah menciptakan kita berbeda-beda dengan segala keindahannya. Setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ciko nggak boleh bersedih. Anak ibu, anak yang soleh, anak yang baik. Bagaimanapun orang lain terhadap kita harus selalu baik. Dan Ciko tidak boleh mengeluh karena semua itu ciptaan Allah. Ciko siap untuk bersyukur. Kemudian ibunya kembali memeluk Ciko. Setelah itu Ciko mengerti apa yang dikatakan oleh ibunya. Anak-anak, ada yang tahu enggak arti bersyukur itu apa ya? Ada yang tahu? Bersyukur adalah sikap menerima semua yang diberikan oleh Allah, termasuk kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Keesokan harinya, Ciko sudah bersemangat lagi untuk sekolah. Dia tidak akan mengambil apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dia tidak akan merasa sakit hati. Kemudian seperti biasanya, ibu hanya mengantarkan dan menjemputnya saat pulang sekolah. Setibanya di gerbang sekolah, Ciko berpamitan kepada ibunya. Kemudian ibu pulang ke rumah. Saat Ciko melihat keluar kelasnya, ia melihat dua orang temannya yang kemarin mengejek terpeleset di luar kelas. Kemudian ia cepat-cepat menolong mereka. Tetapi saat ditolong Ciko, teman-temannya enggan untuk berterima kasih. Malah teman-temannya berkata
kita karena ingin diajak main ya. Udah, sana. Ngapain kamu di sini? Kemudian ibu guru yang sedari tadi melihat mereka menghampiri. Ciko dan teman-temannya tidak melihat kedatangan ibu guru. Kemudian ibu guru bertanya, "Loh, kok ini ribut-ribut? Kenapa ya?" Kemudian Ciko menjawab, "Begini Bu, tadi Ciko membantu mereka karena mereka terpeleset, tapi mereka nggak mau dibantuin Ciko." Ibu guru kembali bertanya, "Loh, kok gitu? Teman-teman kenapa nggak mau dibantuin Ciko?" Kemudian teman Ciko menjawab, Begini Bu, kulit dia beda sama kita. Kulit kita kan bersih, putih, sedangkan kulit dia gelap. Kan jadinya berbeda dengan kita. Setelah itu, ibu guru menjelaskan kepada Ciko dan teman-teman. "Sayang, ingat ya, Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Semuanya sudah diciptakan dengan keindahannya masing-masing. Ciko, warna kulitnya berbeda dengan kita, bukan berarti kita harus menjauhinya. Perbedaan itu akan selalu ada. Jadi kalian harus saling menghargai, harus saling akur, dan tidak membeda-bedakan. Siap?" Kemudian teman-temannya berpikir, "Oh iya ya, benar apa yang dikatakan oleh ibu guru." Setelah mereka mengerti yang dikatakan oleh ibu guru, mereka meminta maaf kepada Ciko atas perbuatannya yang telah membeda-bedakan Ciko dengan mereka. Setelah itu, Ciko bisa memaafkan mereka dan mereka bisa hidup rukun, saling menghargai. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita mendapatkan 2 pesan moral. Kira-kira pesannya apa ya? Iya, ada 2 pesan moral. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Dari cerita ini, anak-anak mengerti bahwa perbedaan bukan untuk dijauhi atau ditakuti. Namun sebaliknya, perbedaan harus dirangkul bersama dengan tetap saling menghargai. Karena perbedaan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita harus tetap bersyukur. Kita harus bersyukur karena benar yang dikatakan oleh ibu guru dan Bunda Ciko, bahwasanya Allah menciptakan kita dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan segala keindahannya. Allah pun menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihan. Jadi tugas kita menerimanya, harus selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh. Yang harus kita lakukan tetap berpikir positif dan berperilaku baik terhadap semua orang.